Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Kaifa semuanya? Alhamdulillah bikhair ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat dan tetap semangat menjalani kehidupan ini. Oke, hari ini kita ketemu lagi di pelajaran PAI untuk hari ini. Setelah kemarin libur ya beberapa hari dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi di pelajaran PAI. Oke, anak-anak sekalian, pelajaran PAI hari ini kita akan belajar tentang salah satu sifat terpuji ya, sifat terpuji yang harus kita miliki. Oke. Karena dengan memiliki sifat terpuji itu maka kita akan mendapatkan berbagai macam keuntungan ya. Oke. 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 Sifat terpuji yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kejujuran. Ya, kejujuran. Coba kalian pernah mendengar belajar tentang jujur? Kalau nggak salah kita pernah ya belajar tentang jujur, gak tahu masih ingat atau enggak. Tapi pada intinya adalah kejujuran itu ada ketika kita mengungkapkan apa yang kita ucapkan, antara ucapan, perbuatan dan apa yang ada di dalam hati itu sama. Contoh, misalnya lagi ulangan, aku mah ulangannya sendiri misalnya, nggak nyontek, nggak lihat, nggak bertanya ke orang lain atau sebagainya. Nah kemudian ketika pelaksanaannya dia benar-benar mengerjakan ulangannya sendiri, maka itu adalah jujur. Jadi antara perkataan dan perbuatannya sama. Oke, atau misalnya aku mah sering rajin sholat misalnya, tapi ternyata dia kagak suka sholat, maka itu berarti tidak jujur karena antara perkataan dan perbuatannya itu berbeda. Nah, banyak sekali kisah teladan tentang kejujuran ini ya. Banyak sekali kisah teladan tentang kejujuran ini. Banyak ya jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada apalagi kepada lingkungan ya. Banyak macam-macam jujurnya dan juga banyak macam-macam kisahnya. Akan tetapi ada satu kisah yang sangat terkenal berkaitan dengan perilaku jujur ini. Oke, yaitu kisah tentang seorang gadis penjual susu ya pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Oke. Nah, bagaimana kisah dari gadis tersebut? Langsung saja kita tonton kisah gadis penjual susu dengan Khalifah Umar bin Khattab. Selamat menonton. Susu. Siapa yang mau beli susu? Ayo Pak. Ayo Bu. Siapa yang mau beli susu murni dan segar? Susu. Susu. Hari ini dagangan kita sepi. Langganan kita mengeluh. Harga susu jualan kita lebih mahal dibanding yang dijual pedagang lain. Jadi, banyak yang tidak jadi belanja ke tempat kita dan pindah ke pedagang lain. Kok bisa begitu ya, Bu? Padahal kita hanya sedikit sekali mengambil untung. Kalau susunya dijual lebih murah lagi, kita akan dapat apa? Rasanya tidak mungkin bisa dijual lebih murah kecuali susunya dicampur dulu dengan air. Iya kan, Bu? Iya, Ibu rasa pedagang yang lain memang telah mencampur susu dagangan mereka dengan air, sehingga mereka bisa menjual dengan harga yang lebih murah. Apa kita harus seperti mereka ya? Ibu khawatir. Astagfirullah. Ibu, itu tidak benar. Kita berlindung pada Allah dari kejahatan seperti itu. Demi Allah, Bu, kita harus tetap jujur. Percayalah, Allah akan menolong orang-orang yang jujur. Astagfirullahalazim. Engkau benar, Nak. Lagi pula, tadi itu cuma prasangka Ibu saja. Maafkan Ibu. Mudah-mudahan prasangka Ibu keliru. Iya, Bu.
Ayo silakan dipilih. Ya, siapa yang mau ambil banyak bisa dikasih murah. Ayo silakan. Aku milih. Ayo, oh ya sebentar ya. Oh ya boleh silakan ya. Wah, sudah rapi semua, Bu. Bisa kurang lagi. Iya, ada apa, Pak? Wahai Ibu, bagaimana penjualan susu kambingmu akhir-akhir ini? Alhamdulillah lumayan. Tapi belakangan ini memang kurang laku. Ibu tahu apa sebabnya? Itu karena susu yang ibu jual terlalu mahal. Benar sekali, Bu. Karena mahal, pembeli jadi enggan. Coba kalau ibu menjualnya lebih murah. Aduh, bagaimana ya? Susu yang saya jual ini kan sebenarnya tidak mahal. Saya mengambil untungnya cuma sedikit. Kalau harganya diturunkan lagi, pasti saya akan merugi. Ibu mau tahu caranya agar susu bisa dijual lebih murah tapi tetap untung. Lebih murah, tapi tetap untung. Benar, Bu. Ibu tidak percaya. Begini, Bu, kami sarankan susu itu dicampur air saja. Jumlahnya pasti akan lebih banyak. Dan yang paling penting, ibu bisa menjualnya dengan harga lebih murah. Sehingga para pelanggan ibu akan sangat senang. Aduh, maaf, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak bisa. Maksud kami begini, Bu. Semua pedagang susu kambing di kota ini sudah sepakat mencampur susu yang mereka jual dengan air. Ya, tapi kalau ibu tidak mau, ya terserah. Kami bertiga hanya merasa tidak enak kalau para pelanggan ibu pindah semua untuk membeli susu pada kami. Atau begini saja, bagaimana kalau kami yang mencampurkan susu ini? Ibu cukup menjualkannya saja. Maaf ya bapak-bapak, bukankah ini perbuatan jahat? Kalau sampai ada yang tahu bagaimana? Alah, ibu jangan banyak alasan. Ibu pasti ingin mengatakan kalau kami ini penipu, iya? Aduh, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud begitu, sungguh. Sabar temanku. Kami mohon maaf, Bu. Kami akan pergi. Awas, ibu akan menyesal telah menghina kami. Malam harinya selepas sholat Isya, tampak Khalifah Umar bin Khattab tengah berjalan didampingi sahabatnya. Oh iya, aku mendengar beberapa keluhan dari masyarakat. Akhir-akhir ini banyak susu kambing yang dijual di pasar sering terasa encer, seperti dicampur dengan air. Aku juga mendengar hal yang sama, wahai Amirul Mukminin. Kita harus menyelidikinya, dan ini tidak boleh dibiarkan. Ada apa Siapa nih? itu? Jadi Siapa ya? Coba kau lihat ini. Wahai para pedagang dan seluruh penduduk Madinah, dengar. Aku ingin menyampaikan sebuah maklumat yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Maklumat ini berisi peringatan tentang larangan mencampur susu kambing dengan air. Karena kami mendengar susu yang kalian perjualbelikan ada yang telah dicampur dengan air. Beliau ingin mengingatkan kepada siapa yang melakukannya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan dan jauhilah perbuatan curang, karena itu adalah perbuatan haram dan aniaya. Dan barang siapa yang tetap melakukannya, bersiaplah menghadapi pedang Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang akan meluruskannya. Demikianlah maklumat ini aku sampaikan. Peringatan Amirul Mukminin serta merta membuat para pencampur susu itu ciut. Akan tetapi, Perempuan tidak tahu diuntung. Pasti kamu yang telah melaporkan kami pada Umar ya?
Tidak mungkin dia tahu tentang masalah susu ini. Dasar sok suci. Apa yang kalian lakukan? Apa salah saya? Mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi berdagang di pasar ini. Besok, kami tidak ingin lagi melihatmu berdagang di sini. Mengerti? Bagaimana penjualan susu kita hari ini? Ibu, susu kambing kita tidak banyak yang laku hari ini. Kenapa? Ternyata para pedagang yang dulu memaksa ibu mencampur susu juga menjual susu dari rumah ke rumah sekarang. Hah? Dengan harga yang sangat murah? Begitulah, Bu. Ini, Bu. Mereka benar-benar nekat. Padahal Amirul Mukminin sudah melarang mencampur susu dengan air. Sudahlah, Bu. Sejak ayahmu meninggal, penghasilan kita semakin menurun. Dari hari ke hari beban semakin berat saja rasanya. Sekarang persediaan gandum kita juga sudah habis. Ya Allah. Sabar, Bu. Untuk sementara, biarlah kita minum susu saja. Semoga bisa mengganjal perut kita yang lapar. Ternyata masih ada pedagang yang tidak jujur. Anakku, ibu tahu kau anak yang baik. Tapi sementara ini, bagaimana kalau kita campur saja susu ini dengan air, supaya kita bisa bertahan? Pedagang-pedagang lain kan banyak yang melakukannya. Astagfirullahalazim. Tidak, Bu. Ibu kan tahu Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur dagangannya dengan air. Apa ibu sudah lupa sanksi yang akan dijatuhkan pada siapa saja yang berbuat curang pada pembeli? Tapi nak, kan tidak ada yang tahu kita mencampur susu dengan air, termasuk Khalifah Umar. Selama ini kita terkenal sebagai pedagang yang jujur. Pasti tidak ada yang curiga pada kita. Lagi pula kan sudah tengah malam begini. Ayolah nak, kita campur susunya sekarang. Selagi keadaan masih gelap dan tidak ada orang yang melihat kita sekarang. Wahai ibuku sayang, walau Khalifah Umar tidak melihat kita, tapi Allah, Tuhan Khalifah Umar dan Tuhan kita, sungguh maha melihat segala perbuatan hambanya. Tapi Ibu, aku tidak mau melakukan ketidakjujuran pada waktu ramai maupun sunyi. Aku yakin Allah tetap selalu mengawasi apa yang kita lakukan setiap saat. Astagfirullah, engkau benar nak. Maafkan ibu. Maafkan ibu nak. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kelemahan diri dan keburukan amal, dan kuatkanlah iman kami. Amin. Anak perempuan itu sungguh jujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apakah gerangan sampai Amirul Mukminin datang kemari? Apakah kami melakukan suatu kesalahan? Bukan ibu. Tapi apakah boleh kami masuk dulu? Iya, silakan masuk tuan. Wahai Amirul Mukminin, saya dan anak saya tidak pernah melakukan kecurangan dalam menjual susu. Jangan tangkap kami. Tenang ibu. Maksud kedatangan kami bukan untuk menangkap, tetapi kami ingin melamar. Amirul Mukminin hendak melamar anak ibu untuk diperistri oleh anaknya yang ini, Ashim. Hah? Melamar anakku untuk Ashim? Bagaimana mungkin? Putra seorang khalifah
Tidak pantas rasanya putra Amirul Mukminin menikah dengan anakku yang miskin ini. Khalifah adalah orang yang tidak membeda-bedakan manusia. Karena menurut beliau, ketakwaanlah yang menjadi ukuran. Benar, sebagaimana Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Aku telah menyaksikan dan sangat terkesan dengan kejujuran anakmu. Bagaimana engkau bisa tahu, wahai Amirul Mukminin? Aku telah mendengar pembicaraan kalian mengenai susu kambing tadi malam. Tidak mudah untuk menemukan gadis berpendirian seperti anakmu di zaman sekarang ini. Selamat menonton. Oke, bagaimana video tadi? Oke, kalian sudah dapat mengambil pelajarannya? Oke, kalau kalian sudah mendapat pelajaran dari kisah tadi, selanjutnya kalian tuliskan apa saja yang kalian dapatkan dari kisah tadi. Jadi kisah tadi itu menceritakan tentang apa, terus apa, keuntungannya apa kalau kita jujur yang terdapat di dalam kisah tadi. Dan kalau kita tidak jujur dalam kisah tadi pun apa saja kerugiannya. Oke, itu saja untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya, dan juga semoga kita senantiasa untuk berperilaku jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.